Sebelum berdekatan dengan kisah perjalanan Maimunah dan Harum, mari kita merenungkan sejenak asal-usul yang diliputi keluhuran dari segala penjuru ini. Suaminya adalah pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian diutus Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh amal. Muhammad bin Abdullah sebagai istri Rasulullah itu sudah lebih dari cukup baginya. Saudarinya Ummul Fadl binti Harits, istri Abbas paman Nabi yang selalu melindungi tetangga, berbagi harta, membantu orang-orang kesusahan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan memberi makanan orang lapar. Ia adalah Bibi Abdullah bin Abbas, ulama umat penerjemah Al-Quran yang memenuhi dunia dengan ilmu dan fikih. Ia juga Bibi pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, yang menorehkan lembaran-lembaran cahaya di kening sejarah yang takkan pernah dilakukan dunia secara keseluruhan sepanjang zaman. Rasulullah bersabda tentangnya, Khalid bin Walid, pedang Allah yang Allah hunus terhadap orang-orang musyrik. Ibunya Maimunah, wanita tua dari Harasyih, disebut-sebut sebagai orang dengan besan paling mulia karena Maimunah adalah istri Nabi. Abbas menikahi saudari kandungnya Lubabah. Hamzah menikahi saudarinya Salma. Hamzah bin Abu Thalib menikahi saudari sekandungnya Asma, yang setelah itu dinikahi Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah itu dinikahi Ali bin Abu Talib. Menjelang Islam, Maimunah lebih dulu dinikahi Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Setelah itu ia dicerai. Berikutnya ia dinikahi Abu Rum bin Abdul Uzza. Abu Rum kemudian meninggal dunia. Dalam jiwa ia merasa bahwa Allah akan memberinya seorang suami yang diberkahi, yang meraih tangannya menuju surga dunia akhirat. Namun siapa gerangan suami yang diberkahi ini? Sedetik pun tidak pernah terbersit di benaknya jika suatu hari nanti ia akan menjadi salah satu ibunda bagi orang-orang mukmin, Ummul Mukminin, istri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian Muhammad SAW. Namun takdir semakin mendekati harapan dan berharga yang didambakan setiap wanita beriman di alam nan luas terbentang ini. Rasulullah datang bersama persahabat untuk menunaikan umrah qada. Lalu terjadilah pernikahan penuh berkah itu. Nabi menikahi wanita yang diberkahi itu, Maimunah binti Harits, sepulang dari umrah qada. Saat umrah qada, kaum muhajirin memenuhi jalanan Mekah. Mereka menghirup aroma kaum memori manis Mekah, memenuhi ladang tempat menghabiskan masa kecil dan masa muda dengan senang dan bahagia. Sebagian rumah mereka rata dengan tanah, namun mereka hanya menatap sepintas semua pemandangan itu tanpa menimbulkan bekas luka di hati yang hanya dipenuhi keimanan terhadap cinta Allah dan Rasulnya. Hakim menjelaskan secara mutawatir, riwayat-riwayat menyebutkan kala bulan Zulqaidah tiba, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengqada umrah, dan siapapun yang turut serta dalam peristiwa Hudaybiyah jangan sampai ada yang tertinggal. Mereka semua akhirnya berangkat. Selain yang sudah gugur sebagai syuhada, banyak juga kelompok lain yang turut serta untuk umrah bersama beliau, hingga jumlah mereka mencapai 2.000 orang, tidak termasuk kaum wanita dan anak-anak. Rasulullah singgah di Mekah selama 3 hari. Pada hari keempat, orang-orang musyrik menemui Ali. Mereka berkata, sampaikan pada kawanmu itu agar meninggalkan tempat kami karena waktunya sudah habis. Nabi kemudian pergi meninggalkan Mekah, singgah di Syarf dan menetap di sana untuk sementara waktu. Pada umrah ini Rasulullah menikahi Maimunah binti Harits al-Amiriyah. Sebelum memasuki Mekah, beliau sudah mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menemui Maimunah. Sementara Maimunah sendiri sudah mewakilkan urusannya pada Abbas karena saudaranya. Ummu Fadl adalah istri Abbas. Saat keluar meninggalkan Mekah, beliau mewakilkan Abu Rafi untuk membawa Maimunah hingga bertemu di Sarf, dan beliau menggauli Maimunah di sana. Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, ia berkata, seorang wanita tua masuk menemui Sofia binti Syaibah lalu bertanya kepadanya, apakah Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan berihram? Tidak, demi Allah, beliau menikahinya dalam kondisi keduanya halal, tidak berihram, jawabnya. Diriwayatkan dari Yazid bin Asyam, ia berkata, beliau meminangnya dalam kondisi halal, tidak berihram, dan menggaulinya dalam keadaan halal, tidak berihram. Diriwayatkan dari Abu Rafi, Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal, tidak berihram, dan akulah utusan di antara keduanya. Imam Az-Zahabi menuturkan, kalangan yang menilai riwayat Ibnu Abbas Sahih menyatakan bolehnya menikah bagi orang yang berihram khususnya untuk Nabi. Pandangan ini dinyatakan bagus oleh Ibnu Sa'ad. Setelah itu ia menyatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Burkan bercerita kepada kami dari Maimun, ia berkata,
Suatu ketika aku duduk di dekat Atha, kemudian datanglah seorang. Ia berkata, bolehkah orang yang berihram menikah? Allah tidak mengharapkan nikah sejak ia halalkan, jawabnya. Aku kemudian berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepadaku. Saat itu Maimun menjadi gubernur Jazirah. Tanyakan kepada Yazid bin Asham, apakah Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi halal ataukah sedang berihram? Yazid menyampaikan beliau menikahinya dalam kondisi halal, tidak berihram. Maimunah adalah bibi Yazid. Setelah melalui fase singkat kehidupan iman penuh berkah, Rasulullah akhirnya tidur di atas ranjang kematian. Rasulullah pertama kali sakit saat berada di rumah Maimunah. Diriwayatkan dari Asma binti Umais, ia berkata, Rasulullah pertama kali sakit di rumah Maimunah. Penyakit beliau semakin parah hingga beliau tidak sadarkan diri. Istri-istri beliau kemudian bermusyawarah untuk mengobati beliau dengan ladud. Mereka kemudian mengobati beliau dengan ladud. Saat siuman, beliau bertanya, apa ini? Kami menjawab, ini perbuatan wanita-wanita yang datang dari sana. Perawi menunjuk ke arah Habasyah dan Asma binti Umais ada di antara mereka. Mereka berkata, kami mengira engkau terkena penyakit radang dada, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, penyakit itu tidak akan Allah timpakan kepadaku. Siapapun yang ada di rumah ini harus diberi ladud, kecuali paman Rasulullah. Tibalah saatnya bagi Maimunah untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangan fana untuk bertemu Rabb. Ia pun tidur di atas ranjang kematian setelah hidup di bawah naungan Khilafah Rashidah. Ia meraih penghormatan para khalifah dan ulama. Umurnya panjang hingga pada masa Khalifah Muawiyah. Maimunah Ummul Mukminin. Sebelum meninggal dunia, ia teringat apa yang pernah Nabi kabarkan kepadanya. Diriwayatkan dari Yazid bin Asham, ia berkata, Maimunah istri Nabi jatuh sakit di Mekah dan sakitnya semakin parah. Sementara di sana tidak ada seorang pun di antara anak-anak saudaranya. Ia kemudian berkata, keluarkan aku dari Mekah karena aku tidak mati di sana. Rasulullah pernah mengabarkan kepadaku bahwa aku tidak mati di Mekah. Yazid berkata, mereka kemudian membawanya keluar hingga setelah tiba di Syarf di dekat sebuah pohon tempat dulu Rasulullah menggauli di bawahnya di sebuah tempat di Kubah. Ia meninggal dunia. Saat kami meletakkannya di dalam liang lahat, aku melepas pakaianku. Lalu aku letakkan di bawah pipinya di liang lahat. Ibnu Abbas lalu mengambil pakaian itu dan membuangnya. Diriwayatkan dari Yazid bin Asham, ia berkata, kami mengubur Maimunah di Syarf di bawah naungan pohon tempat dulu Rasulullah menggaulinya di sana selepas haji. Aku dan Ibnu Abbas turun ke dalam liang kuburnya. Diriwayatkan dari Atha, Maimunah meninggal dunia di Syarf. Aku kemudian pergi bersama Ibnu Abbas untuk menemuinya. Ibnu Abbas berkata, saat kalian mengangkat kerandanya, janganlah kalian mengguncangnya. Maimunah meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah. Setelah Maimunah meninggal dunia, ibunda kita Aisyah menuturkan kata-kata monumental, demi Allah, Maimunah telah pergi. Ketahuilah, ia termasuk salah satu yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menyambung tali kekeluargaan di antara kami. Demikianlah ibunda kita Maimunah pergi untuk bertemu sang kekasih, suami dan Nabi, di taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya.